Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan laba rugi dari transaksi keuangan yang sudah kita buat sebelumnya ya, dari contoh soal. Nah, dari transaksi ini gimana cara buat laporan laba rugi? Nah, cara buatnya adalah pertama-tama kalian harus membuat judulnya dulu. Satu, nama perusahaannya harus ada karena soalnya adalah tentang Armandoni, kita tulis saja perusahaannya, misal Servis Armandoni. Kemudian yang kedua, judulnya laporan laba rugi, tentu saja harus ada judulnya. Yang ketiga adalah kapan periode ini berakhir, tanggal 21 Juni. Berarti kita tulis saja tanggal 21 Juni 2018. Nah, ketiga hal ini harus ada ya, 1, 2, 3 ini harus ada di laporan laba rugi. Oke, setelah selesai buat kolom ini, kita perhatikan apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan laba rugi. Jadi yang pertama, kalian cukup memperhatikan kolom modal saja. Itu yang pertama. Kemudian karena laporan laba rugi komponennya cuma terdiri dari dua hal. Yang satu sebagai pendapatan, ini artinya kita mendapat uang, dan yang satu lagi mana yang merupakan sebagai beban. Artinya apa? Artinya kita mengeluarkan uang. Nah, cara ngeceknya gimana? Gampang. Dari kolom modal ini kita cukup cek mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif artinya pendapatan, yang negatif artinya dia merupakan beban. Nah, pertanyaan berikutnya yang penting adalah apakah semua yang positif dan negatif itu pasti pendapatan atau beban? Belum tentu. Kita harus memastikan juga dengan mengecek ke dalam kolom transaksi ini ya, apakah betul dia merupakan pendapatan atau beban. Gimana cara ngeceknya? Kita mulai ya dari pembuatan pendapatan dulu. Oke, pendapatan yang positif ini ada 4 ya, kita cek. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, kita cek di dalam transaksi apakah tanggal-tanggal ini merupakan pendapatan atau bukan. Kita lihat dulu di tanggal 1 yang 23.650. Kita cek di tanggal 1 apakah dia merupakan pendapatan. Utang usaha dan modal. Oh, karena dia menyetor modal, berarti yang 23 juta ini walaupun positif dia bukan merupakan pendapatan, maka kita coret, tidak akan kita masukkan. Kemudian yang berikutnya di tanggal 2 6.750, kita cek tanggal 2 ya. Diselesaikan pekerjaan jasa. Oke, berarti ini pendapatan. Yang tanggal 4 kita cek 3.500. Tanggal 4 diterima sebagian tagihan. Oke, berarti ini juga pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir 7.500 tanggal 20 diselesaikan pekerjaan jasa. Nah, jadi dari 4 yang bernilai positif ini yang dimasukkan sebagai pendapatan cuma 3 ya, yaitu yang tanggal 2 dan tanggal 4 plus tanggal 20. Yang tanggal 1 tidak kita masukkan. Oke, kita tinggal tulis saja di sini. Berarti pendapatan ditulis pendapatan jasa ya, karena perusahaan jasa, tulis saja pendapatan jasa, tinggal di total, kecuali dia perusahaannya macam-macam, bisa pendapatannya tidak hanya dari jasa, itu dibedakan nanti tolak pendapatannya. Berarti tinggal dijumlahkan saja yang ini, yang 3.500 dan yang 7.500. Oke, jadi pendapatannya adalah 17.750.000 rupiah untuk pendapatan totalnya. Jadi itu. Kemudian setelah selesai pendapatan, kita cek mana yang merupakan beban. Kita cek ya yang bukan beban, yang nilainya negatif. Kita cek ada berapa. Seperti tadi ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Nah, apakah yang negatif itu merupakan beban? Belum tentu, makanya kita cek. Yang pertama di tanggal 7 325.000, kita cek apakah itu beban. Di biaya lain-lain, oke, berarti kita tulis sebagai beban ya, karena dia dibayar biaya lain-lain, maka ini adalah beban lain-lain, ditulisnya beban lain-lain sebesar 325.000 rupiah.
Oke, kemudian karena beban itu ada macam-macam, maka kita dirincikan ada bebannya apa aja. Kemudian cek tanggal yang 1.250. Ini di tanggal 12 pemilik mengambil uang tunai. Nah, karena pemilik mengambil uang tunai, maka itu bukan termasuk beban. Itu termasuk pengambilan pribadi, nanti masuknya ke laporan perubahan modal. Maka walaupun dia bernilai negatif, sama seperti yang tadi ya, kita coret dari beban karena dia bukan merupakan beban. Kita coret, tidak akan kita masukkan. Oke. Sekarang yang tanggal 14 4.500.000 kita lihat dibayar gaji karyawan. Oke, nah baru ini dimasukkan karena adalah beban gaji karyawan. Kita tulis beban gaji karyawan sama dengan 4.500.000. Kemudian yang terakhir kita cek 625 di tanggal 21 dibayar biaya perbaikan komputer. Oke, kita masukkan sebagai beban ya, karena memperbaiki komputer. Tulis beban servis saja. Nah, nilainya 625.000. Nah, kita totalkan berapa jumlah beban. Maka jumlah bebannya adalah 5.450.000. Maka tinggal kita kurangi saja antara jumlah pendapatan, jumlah beban. Kalau nilainya negatif berarti laba. Kalau nilainya positif berarti laba. Kalau nilainya negatif berarti dia mengalami kerugian. Kita tinggal jumlahkan saja. Oke. Ternyata positif, berarti perusahaan Armandoni pada tanggal 21 Juni itu mendapat laba sebesar Rp12.300.000. Oke, itu ya cara pembuatan laporan laba rugi berdasarkan transaksi keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, tunggu di video berikutnya untuk pembuatan laporan perubahan modal.